Halo sahabat Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Kalau kita mendengar tentang TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa, apa sih kegiatannya dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang dibangun, yang dimanunggalkan TNI bersama dengan rakyat? Dan hari ini sudah hadir bersama saya para narasumber yang hebat yang memenangkan LKJ atau Lomba Karya Jurnalistik TMMD ke-122 kategori dan Satgas Media Cetak, Elektronik, dan Online. Tepuk tangan dulu. Baik Bapak, mohon izin selamat datang di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat atas pencapaian juara LKJ TMMD ke-122 tahun ini. Nah, Komandan, mendengar dengan TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Terus Komandan dikategorikan menjadi dan Satgas terbaik nih, menjadi juara 1 di masing-masing media elektronik, cetak maupun online. Gimana perasaannya Komandan? Apakah menyangka sebelumnya, oh saya bakal menang nih, atau sudah sesuai target, atau bahkan gak menyangka sama sekali? Gimana Komandan? Baik, terima kasih Mbak Risma. Saya Letnan Kolonel Kopseni Triwibowo dan Dim 1805 Raja 4. Kebetulan pada hari ini kita mendapatkan penghargaan sebagai dan Satgas terbaik kategori media elektronik. Tentunya ini merupakan bentuk kerja keras dari seluruh anggota Kodim 1805 Raja 4, dibantu oleh masyarakat, oleh Pemda maupun oleh Polri di Kabupaten Raja 4. Tentunya hal ini merupakan arahan dan bimbingan dari Komandan Korem kami, Korem 181 Praja Viratama, dan bimbingan dari Bapak Pangdam 18 Kaswari. Baik Bapak, luar biasa sekali. Biar Raja 4 jauh-jauh sekali ya Pak. Ya. Untuk datang ke sini Bapak udah dari kapan nih? Kami berangkat kebetulan hari kemarin pagi jam 7 sampai sini jam 11 siang, lanjut melaksanakan gladi kemarin sampai sore, dan hari ini pelaksanaan untuk penerimaan pemenang juara lomba TMMD. Baik Bapak, luar biasa. Dan rakyat di sana, warga-warganya dikasih tahu ya, Bapak untuk nonton saya nih di Kartika Podcast. Iya. Baik Bapak, untuk Bapak Amin seperti apa izin Komandan? Terima kasih Mbak, saya Letkol Infanteri Muhammad Amin dan Dim 1425 Jeneponto. Alhamdulillah dapat juara 1 kategori dan Satgas untuk media cetak. Mengenai tentang perasaan tentunya bahagia Mbak ya, bahagia, kemudian bangga, dan alhamdulillah ini semua berkat kerja keras dari anggota semua, termasuk para insan media. Tentunya tadi berkat arahan dari pimpinan kami, baik mulai dari Danrem sampai dengan Pak Pangdam. Baik Bapak, kalau untuk Pak Hartanto izin. Ya, Mbak, saya dari Kodim Blora 071 dan Dim 071, Letnan Kolonel Kopseni Yuli Hartanto. Terus terang saya di kategori dan Satgas online ini kaget. Memang tidak menyangka kami, karena kita gak punya target, tapi tetap kita sebagai manusia berusaha dan berdoa harus mencapai hasil yang maksimal. Itu kemudian tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan anggota semua, termasuk rekan-rekan dari jajaran Forkopimda, masyarakat yang membantu kegiatan TMMD reguler 122 tahun anggaran 2004 ini. Baik, luar biasa ketiga komandan kita ini. Dan untuk masing-masing kategori media online, cetak maupun elektronik, gimana sih Komandan melihatnya dari ketiga media ini, perannya dalam mendukung kegiatan TMMD? Silakan. Baik, peran media khususnya saya sebagai pemenang juara 1 media online tentunya sangat sekali mendukung kegiatan TMMD ini. Kenapa? Karena untuk kita mensyiarkan apa sih itu TMMD, apa sih itu karya bakti, apa sih itu bentuk membantu kesulitan rakyat, disitulah peran media. Jadi media ini kalau menurut saya
ujung tombak dari TNI Angkatan Darat kita. Demikian. Baik Bapak, kalau dari ketiga media ini kan tentu sangat berbeda ya dalam mempublikasikan kepada masyarakat. Nah, kalau untuk Komandan Hartanto sendiri kan di bagian media online. Media online saya. Ya, seperti apa Pak bentuknya dalam agar masyarakat nih melihat loh kemanunggalan TNI bersama dengan rakyat dalam membangun desa? Saya mensyiarkannya dengan Instagram, kemudian dengan TikTok, kemudian dengan YouTube, agar apa kegiatan-kegiatan kita yang di TMM ini yang kita lakukan itu dapat tersiar atau terkabarkan khususnya di Blora, umumnya di seluruh Indonesia. Demikian. Jadi TikTok dipublikasikan juga, Ya. di Instagram juga. Apakah ada tim atau justru Bapak sendiri yang ikut Tidak, mempublikasikan? tentu saja tidak bukan hanya saya, tim sukses saya, terutama tim Pen Batalion, tim Pen Kodim, kemudian tim Pen Kodam, dan tim Pen dari orang-orang dari media wartawan. Demikian. Baik, terima kasih Komandan. Lalu untuk Komandan, untuk Pak Amin, kan di Iya. media cetak ya? Iya, Cetak betul. itu kan banyak sekali ya Pak, ada bentuknya koran, majalah, dan Iya. lain-lain. Bagaimana cara Komandan untuk mempublikasikan kepada masyarakat? Iya, terima kasih Mbak. Jadi kami memang di Kodim sejak lama sudah bermitra dengan para insan media, baik cetak, online maupun elektronik. Dan untuk kategori cetak ini memang kami tulis sendiri. Kebetulan jarak dari lokasi TMMD dengan Kodim kurang lebih hanya 1 jam. Jadi hampir tiap hari kami di lokasi, kemudian bahkan kami bermalam. Malam itu banyak waktu-waktu kosong itu untuk menulis, kemudian sharing-sharing dengan wartawan, kemudian itulah tulisan kami yang kami sampaikan kepada wartawan untuk dimuat di medianya, dan alhamdulillah dapat juara. Jadi kalau misalnya dibilang tadi bagaimana peran media, kalau menurut kami media ini bukan hanya sebagai sumber dari penyebaran informasi atau menyebarluaskan berita, tetapi menurut kami sendiri media ini juga merupakan salah satu kontrol sosial, di mana mereka bisa menanyakan baik sasarannya, targetnya, volumenya dari apa yang kita kerjakan. Karena TMMD ini suatu hal yang bisa kita sebutkan salah satu proyek juga, membuat jalan, membuat jembatan, membuat plat deker dan lain-lain, dan itu menjadi kontrol yang saya bilang tadi itu. Jadi ya itu salah satu peran media menurut kami. Baik Komandan, jadi karena memang turun sendiri ke lapangan, Iya. terus melihat ke lapangan, jadi menulis sendiri Iya. kegiatan-kegiatan yang dilakukan, Iya. itu lebih terasa realnya ya Pak Iya, ya Ijun. betul. Jadi tidak hanya memantau dari jauh, tapi memang benar-benar Iya. ikut bersama rakyat di dalamnya. Betul. Baik. Iya. Kalau untuk Komandan sendiri kan di media elektronik, Iya. bagaimana Bapak ini? Baik, terima kasih Mbak Rima. Untuk kami sendiri di Kodim Raja 4 kebetulan mendapatkan juara 1 media elektronik. Alhamdulillah kita sangat terbantu. Dengan adanya media merupakan jembatan informasi apa yang kita kerjakan di Kodim agar diketahui oleh khalayak ramai. Dan Mbak mungkin tahu sendiri, Raja 4 merupakan istilah orang itu surga kecil yang jatuh ke bumi. Jadi Raja 4 ini sudah sangat terkenal baik di nasional maupun internasional, ditambah lagi dengan kegiatan TMMD kita, akhirnya masyarakat luas, khalayak luas tahu apa yang kita kerjakan, TNI kerjakan di Raja 4. Dan kita bekerja sama dengan Kompas TV, kebetulan dari Kompas TV yang meliput kita selama, merupakan TV nasional, kita diliput selama 1 minggu dan ditayangkan di running text-nya Kompas TV, di Sapa Indonesia Paginya Kompas TV, dan yang
paling lama adalah di program dari Kompas TV, yaitu Cerita Militer, Mbak. Itu yang selalu tayang di hari Sabtu jam 3 sore. Dan kebetulan untuk Raja Ampat sendiri tampil selama 2 minggu berturut-turut, sehingga apa yang kita kerjakan memang sangat masif dilihat oleh masyarakat baik Raja Ampat maupun di seluruh Indonesia. Baik Komandan, nah, biasanya untuk kegiatan TMMD ini kan dilakukan 30 sampai 90 hari ya Komandan, tergantung skala kegiatannya. Nah, untuk itu kegiatan-kegiatan baik fisik maupun non fisik itu sendiri seperti apa? Baik Pak Risma, untuk di Kodim Raja Ampat ada 3 kegiatan. Yang pertama itu fisik, 2 non fisik, dan 3 tambahan. Tambahan merupakan program unggulan dari Bapak Kasat. Nah, untuk yang fisik yaitu pembuatan jalan lebar 6 meter dan panjang 600 meter. Memang kelihatannya pendek, tetapi yang kita buat adalah pembangunan jalan. Jadi bukan peningkatan jalan. Artinya itu gunung kapur kita belah untuk dijadikan jalan. Dan selama ini desa Sapokren di Raja Ampat itu terisolir. Sudah 13 tahun untuk bepergian ke kota itu harus jalan kaki menggunakan jalan kayu yang menyusuri tebing. Bahaya lah ya Pak ya? Ya, cukup bahaya dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sehingga dengan adanya TMMD ini kita bisa membongkar gunung tersebut sepanjang 600 meter dan sekarang bisa dinikmati oleh seluruh warga kampung Sapokren. Jadi roda 2 maupun roda 4 sudah bisa masuk ke dalam kampung Sapokren. Terus untuk kegiatan non fisiknya berupa penyuluhan-penyuluhan baik wawasan kebangsaan, kesehatan, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu kegiatan tambahan. Itu yang mengacu ke program-program unggulan Bapak Kasat. Seperti pembuatan rumah layak huni, pembuatan rumah baca, TNI Manunggal Air, kita membuat 3 sumur gali. Kenapa tidak sumur bor? Karena kebetulan tempat lokasi TMMD kami berada di pinggir laut. Jadi kalau kita ngebor nanti dapatnya air asin, sehingga kita sudah survei memang yang paling cocok sumur gali. Kita membuat 3 sumur gali, dan yang terakhir adalah bersatu dengan alam. Mungkin Mbak tahu sendiri kalau di Papua itu kalau pohon kayu udah sangat banyak, sementara pohon buah sangat kurang. Kita di situ menanam 100 pohon buah, sehingga nanti diharapkan pada saat nanti sudah tumbuh berbuah, hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat kampung Sapokren. Baik Komandan, nah untuk yang tadi Komandan jelaskan tuh, dari awal banget kan membangun jembatan itu ya, harus membelah gunung atau bukit tuh? Bukit Kapur. Bukit Kapur. Berapa lama Komandan? Itu kita kerjakan selama 40 hari. Jadi sebelum waktu TMMD adalah kegiatan yang dibatasi sasaran dan waktu. Jadi waktu TMMD itu semuanya sama, seluruh Kodim se-Indonesia adalah 30 hari. Tetapi kita boleh melaksanakan pra-TMMD. Artinya pekerjaan yang mendahului sebelum pembukaan TMMD. Kita laksanakan selama 10 hari. Jadi kita bekerja siang malam selama 40 hari itu, dan di penutupan TMMD jalan tersebut sudah bisa kita lalui. Jadi 40 hari itu udah bangun jembatan ya, yang tadinya itu jalan. Wah, bukit harus Bukit naik Kapur. turun ya. Ya. Dari survei pun ini, Mbak. Waktu kita survei itu harusnya menggunakan ekskavator. Tetapi pelaksanaannya kita menggunakan di samping ekskavator ternyata tidak mampu, Mbak, untuk menggali. Akhirnya pakai kapur. apa Komandan? Menggunakan namanya breaker. Breaker itu seperti ekskavator, tetapi menggunakan kayak ada bornya gitu. ya untuk membelah batu itu, Mbak. Jadi memang cukup lama. Baik, dan itu kerjasama dengan TNI dan juga masyarakat, gimana menurut Komandan di sana? Apakah masyarakatnya, wah, ayo Sangat Pak? antusias. Karena penantian panjang selama 13 tahun itu, Mbak, akhirnya mereka sangat antusias, sangat membantu. Tidak hanya dengan masyarakat, dengan satuan TNI selain Angkatan Darat, kita ada Angkatan Laut, di sana ada Posal Raja Ampat,
dengan Pemda, yaitu melaksanakan penyuluhan dan asistensi, dan dengan polisi, Mbak. Di sana ada Polres ikut membantu juga, Brimob, ada Kompi Brimob ikut membantu juga. Jadi pekerjaan TMMD ini memang bahu membahu, baik TNI, Polri, Pemda maupun masyarakat. Baik, Komandan. Jadi semuanya itu bersinergitas ya, Komandan. Bersinergitas, Tidak hanya TNI kolaborasi. dengan rakyat aja, Iya. tapi semua masyarakat yang ada di situ. Iya. Karena sama-sama ya akan merasakan juga Merasakan, manfaatnya. akan mereka pakai. Siap, Komandan. Nah, untuk pohon buah tadi yang Komandan bilang kan lumayan banyak ditanam. Apakah ada tempat yang dikhususkan untuk menanam pohon buah tersebut atau dibagi ke beberapa titik? Untuk pohon buah sendiri kita menanam sekitar 100 pohon buah, Mbak. Ada mangga, rambutan maupun durian. Itu kita tanam separuh di lahan yang memang kita siapkan, kurang lebih 1 hektar. Sisanya kita bagikan ke masyarakat. Jadi mereka juga akan merawat pohon itu sampai besar dan akan dinikmati hasilnya oleh mereka. Dan siapapun bebas untuk Bebas. menikmati. Baik, Komandan, terima kasih. Kemudian untuk Komandan Amin, izin seperti apa di daerahnya? Kalau di daerah kami hampir sama tadi dengan Raja Ampat. Untuk sasaran TMMD itu sasaran fisik, kami membangun jalan, istilahnya perintisan dan pelebaran jalan. Jadi ada jalan yang sudah terbangun tetapi kurang lebar dilebarkan, kemudian menyambung jalan yang belum ada. Itu kita kurang lebih 2.380 meter, kemudian bangun satu jembatan ukuran 5 kali 7 meter dengan plat deker. Itu sasaran fisik. Berkaitan dengan waktunya tadi sama dengan yang ini, jadi kita juga ada pra TMMD karena jembatan itu jembatan beton, sehingga ada waktu yang harus jeda menunggu kering baru dilanjutkan lagi. Jadi kita hitung-hitung itu kurang lebih 2 minggu sebelum penutupan pembukaan TMMD, kita sudah melaksanakan pra TMMD. Kemudian untuk sasaran non fisiknya hampir sama, sesuai sejalan dengan program pemerintah daerah saat ini, yaitu peningkatan sumber daya manusia, sehingga kita memberikan sosialisasi, bimbingan baik tentang pertanian, kita ke sekolah-sekolah. Kemudian kalau untuk program tambahan, program unggulan Bapak Kasat, kami awalnya melaporkan hanya 3 unit untuk sumur bor. Namun setelah berjalan kami nilai masih harus menambah. Jadi kami menambah 2 titik lagi, 2 titik sumur bor untuk lahan pertanian. Dalam hal ini sawah, karena rata-rata di sana sawahnya tak ada hujan. Kalau yang 3 titik tadi itu memang untuk air bersih di perumahan-perumahan. Kemudian untuk rumah tidak layak huni yang tadinya kami laporkan hanya 1, karena kebetulan pada saat perjalanan keseharian kami di situ kami melihat kayaknya yang 1 ini juga layak untuk ini, akhirnya kita usahakan untuk menambah 1 lagi. Jadi ada 2 RTLH kita lakukan di situ. Kemudian termasuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan karena waktu itu masih dalam musim kemarau, yang bisa untuk bertahan hidup itu pohon cabai. Nah, kita menanam pohon cabai kurang lebih 1 hektar. Kemudian kita berusaha untuk menanam pohon buah. Nah, ini unik ini, Mbak. Karena pohon buah ini kita tahu musim kering begitu kan susah untuk tumbuh. Iya. Nah, tetapi alhamdulillah sampai dengan sekarang tumbuh. Kita pakai sistem infus. Jadi kita tanam, kemudian kita cor dengan botol air aqua itu. Nah, itulah yang netes-netes yang menyirami terus tiap itu. Dan kita tugaskan memang orang-orang 1 pohon 1 orang yang tanggung jawab. Tiap pagi dan sore dia harus tambahkan air di botol-botol itu. Dan alhamdulillah selama 30 hari berturut-turut selama pelaksanaan TMMD sudah tumbuh akarnya. Kemudian sekarang sudah masuk musim hujan, berlanjut alhamdulillah sudah tumbuh. Jadi itu. Luar biasa, Pak. Tadi saya tertarik dengan rumah yang layak huni, yang untuk bagaimana nilainya nih, Komandan? Apakah dari
saran-saran masyarakat, Pak, ini kayaknya perlu ada perbaikan, atau dari komandan sendiri yang memang turun langsung ke lapangan untuk melihat mana yang layak gitu. Iya betul, tentunya dua-duanya ya, kombinasi ya. Karena setelah kami lihat di lokasi, kemudian kami cerita-cerita dengan kepala dusun yang ada di situ, dengan kepala desa, dan memang kita lihat kesehariannya yang kita bangun di situ, ada rumah yang dihuni oleh keluarga. Sudah 7 tahun dia berniat untuk merehab rumahnya, tetapi karena pekerjaannya serabutan, jadi tidak mampu. Akhirnya dia tinggal di kolong rumah di bawah. Rumahnya sudah hampir ambruk. Nah, itulah yang pertama kita kerja. Kemudian selesai, masih ada waktu. Ada lagi satu janda, nenek-nenek istilahnya ini, janda. Dia ditinggal sama suaminya, meninggal. Kemudian anaknya sudah pada kerja semua. Dan ada cucunya 2 orang yang meninggal dengan orang tuanya. Dia merawat itu, sehingga ya kami dari saran-saran kepala dusun, kemudian kepala desa, termasuk masyarakat sekitar situ, ini layak sekali ya, kita paksakan untuk bangun rumahnya dengan swadaya-swadaya dari masyarakat juga. Jadi ya alhamdulillah semua bisa tercapai, Mbak. Alhamdulillah. Nah, berarti di sana dapat dari saran-saran masyarakat juga ya, Komandan, aspirasi dari masyarakat bahwa itu rumah layak untuk direnovasi. Memang bentuknya itu rumahnya apa, rumah panggung atau yang bahan dasarnya bukan batu bata, atau seperti apa, Komandan? Kalau di kampung sana rata-rata rumah panggung, Mbak. Rata-rata rumah panggung. Kemudian kita rehab menjadi rumah semi permanen. Nah, tetapi kita lihat ada juga yang kita bikinkan panggung. Tergantung di wilayahnya itu, apakah dia tergenang air kalau hujan atau tidak. Kalau yang tidak, ya cocok untuk semi permanen. Jadi kayak rumah batu semi permanen begitu. Tapi kalau yang ada wilayah yang sering tergenang air, ya kita harus menyesuaikan jadi rumah panggung. Baik, gitu. dan tentunya pelaksanaannya sama seperti di tempatnya Pak Triwibowo, izin Komandan ya. Jadi semuanya ikut sinergitas. Iya pasti, karena pasukan TMMD ini, Satgas TMMD ini kan terdiri dari TNI sendiri, kemudian ada dari kepolisian, Polres, kemudian ada dari Brimob maupun dari satuan-satuan lain. Kalau masyarakat udah pasti yang ada di situ ikut semua, karena sama dengan yang Raja Ampat tadi, mereka nanti sadar mereka yang akan menikmati di wilayahnya situ. Betul Komandan. Baik, terima kasih Komandan. Kemudian untuk Komandan Hartanto, bagaimana izin untuk di wilayahnya sendiri? Baik Mbak Rima, untuk khususnya di Kabupaten Blora, tepatnya di Kodim Blora, untuk TMMD 122 ini sasaran visi kita ada 5 kegiatan. Yang pertama yaitu pembangunan Jalan Makadam, itu sepanjang 1,7 km. Kemudian rumah tidak layak huni itu 10 unit. Kemudian untuk pekerjaan talud itu ada 3 titik, rata-rata melebarkan sungai itu yang tadinya kalau hujan longsor kita talut sepanjang rata-rata 300 meter, lebar 6 meter. Kemudian ada sasaran pekerjaan jembatan. Kemudian itu jembatan lebar 3 meter, panjangnya 6 meter. Satu lagi pekerjaan TNI Manunggal Air. Kita membuat 3 sumur bor. Di sini saya jelaskan yang pertama, sasaran Jalan Makadam itu Desa Sidomulyo itu desa terisolir. Kenapa dikatakan begitu? Sebelum adanya jalan itu, masyarakat ini kalau menuju ke daerah ke Randu Blatung, dia harus memutar dulu ke kota Blora, baru ke Kecamatan Randu Blatung. Itu menempuh 1 jam. Kalau setelah terbangunnya Jalan Makadam itu memangkas waktu lebih cepat 30 menit. Jadi sangat
ya sangat-sangat membantu masyarakat dalam istilahnya menghemat waktu, kemudian untuk anak sekolah itu kita lebih cepat, kemudian jalur ya perekonomian lah, terutama masyarakat kalau mau ke sawah itu kan lewatnya situ, Pak. Jadi sebenarnya dekat, tapi karena ada halangan itu kan jalan, jadi jauh. Bukan hanya Jadi, itu, Mbak. Kalau hujan itu becek. Jangankan roda 2, roda 4, roda 2. Kita bisa sepeda aja nggak bisa. Kita nempuhnya jalan kaki, Mbak, itu. Apa seperti Jadi lumpur licin, gitu? Lumpur. Lumpur. Jadi kalau hujan itu becek, lumpur, selip gitu. Itu. Jadi Jalan Makadam itu sasaran pekerjaannya. Kemudian yang kedua sumur bor itu 3 titik. 3 titik itu kita cari titik-titik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebelum ada sumur bor itu di desa Sidomulyo itu dia harus kita beli tangki, Mbak. Satu tangki itu kalau kita beli seharga 200 sampai 250 ribu. Tangki air itu, Tangki Pak. air. Begitu tangki air datang itu masyarakat itu kayak orang rebutan gitu loh. Oh. Jadi kita itu sampai ya terus terang terenyuh. Untuk harga segitu Komandan, Merinding saya. berapa liter itu maksudnya dapat dengan harga segitu satu jadi tangki? gini, itu mereka itu kan ngangsu. Jadi ada yang bawa Mikul air. mikul air yang depan kanan itu, Oh, depan belakang iya. itu. Kemudian itu yang ada yang isinya 40 liter, ada yang isinya 30 liter gitu. Tuh ngangsu, begitu air datang. Itu pun datang nggak kebagian semua. Harus nunggu lagi. Kan ada bantuan desa, tapi kalau sehari-hari, kalau musim kemarau khususnya itu yang agak berat memang. Dana desa kan ya nggak cukup lah untuk itu. Akhirnya ya nggak hanya di desa itu, desa lainnya itu juga membutuhkan. Dan itu air yang digunakan untuk sehari-hari, mandi, Iya. mencuci, makan, minum. Mandi, masak, Hmm. minum itu. Karena PDAM belum masuk di situ, Mbak. Seperti itu. Dengan warga yang sebenarnya terbilang banyak atau bagaimana, Komandan? Warga di situ nggak banyak sih, Mbak, sekitar 350 kakak lah. Tapi ya itu, di situ kebutuhan air sangat-sangat ini. Gitu. Setelah ada sumur bor 3 titik itu, ya langsung sudah Nggak beli air lagi dong? nggak beli air. Tapi ya hanya listrik saja. Listrik. Kalau listrik kan nggak begitu mahal tuh, Mbak. Iya. Gitu. Jadi untuk pompa saja untuk menyedot dari tanah itu. Itu air, kemudian kita RTLH, ini ada 10 unit rumah. Kalau kita mau mengayai semua ya, mengayai itu apa kalau bahasa Indonesianya ya? Memfasilitasi. Semuanya kalau ini kita ya nggak rata. Nah, Yang kita 10 rumah itu memang yang kita pilih benar-benar rumah yang tidak layak huni. Kondisinya memang cukup mengenaskan. Waktu kita survei awal itu kan, terus terang mohon maaf, kita masuk itu tempat makan mereka itu kayak nggak layak untuk makan manusia gitu. tempat makan, bukan pakai piring, pakai apa? Bukan, tempat makan itu meja makan, Oh. itu nggak ada meja makan, hanya Lesehan. les gitu ya. kursi, dan itu rumah-rumahnya kan lobang semua. Dan mungkin tidak beralaskan keramik, Komandan. Enggak, tanah. Tanah. Jadi situ itu kalau saya lihat di eker-eker tikus gitu loh. Itu masalah ya kayak gitu. Jadi saya dari situ itu kita berpikir, aduh kok gini sekali gitu loh. Jadi ini kami juga ada perintah dari Panglima untuk mendata rumah-rumah mana yang harus ditata supaya kita laporkan ke komando atas gitu. Jadi satu cerita lagi, di situ ada rumah yang satu anak yang terus terang anak itu ditinggal kedua orang tuanya, kemudian orang tuanya meninggal, ibunya itu pergi entah kemana. Jadi sebatang kara gitu loh, Mbak, rumahnya nggak layak. Jadi di situ memang kita berusaha, udahlah kita bangun yang baru gitu. Kita bangun yang baru, diikuti oleh tambahan
sarana kayak meja. Nanti setelah jadi kan kita ada meja, kita belikan meja, dibelikan kasur. Sampai Bapak Panglima Kodam 4 itu membantu untuk televisinya, peralatan sekolahnya dan lainnya sebagainya. Itu satu rumah itu anak itu sangat, ya memang cita-citanya. Saya tanya, kamu pengen jadi apa? Namanya Johan itu. Saya pengen jadi tentara. Langsung saya itu TLH, kemudian yang lain-lainnya kayak pekerjaan talut itu untuk ini jembatan itu. Sebelum ada jembatan kita harus muter lagi, Pak, jauh sekali. Nah, di situ kita hancurkan jembatan kayu itu, kita bangun yang bagus dan bisa dilalui oleh mobil. Demikian itu, Mbak. Jadi tadi komandan mau nangis. Ya. Bahas banyak kegiatan yang menyentuh hati ya komandan yang sebenarnya dikatakan miris, tapi gimana ya komandan keadaannya? Ya itu kan satu desa saja itu, Pak. Kalau kita mau muter semuanya ya itu blora gitu. Ya mungkin sama sih. Mungkin ke kabupaten lain di Jawa Tengah itu Jawa, Pak. Belum lagi kalau rekan kami di Raja Ampat, Jeneponto mungkin hampir sama. Kalau kita mau nyentuh semuanya itu juga banyak sekali yang harus kita bantu gitu loh. Demikian. Dan untuk peran masyarakat sendiri di daerah komandan seperti apa? Masyarakat untuk pekerjaan ini sangat antusias, membantu sekali, kemudian istilahnya mensupport kita. Sampai menyarankan ini, ada lagi nggak TMMD berikutnya Bapak gitu sampai kira iya gantian gitu. Kecamatan lain belum gitu. Gitu. Berarti tandanya masyarakat betul-betul merasakan hasil dari kegiatan TMMD ini. Dan kalau di wilayah Bapak berjalan selama berapa hari tuh, Pak? Sama kayak di Raja Ampat sama di Jeneponto. Berjalan 30 hari, juga ada pra TMMD juga kita laksanakan 10 hari sebelumnya. Demikian. Baik. Apa ada tanam-tanam buah juga ini? Pohon-pohon? Ada. Tanam buah kita di sana ada kan terkenal Blora itu kan kayu jati. Ya tanaman keras gitu, pohon jati gitu. Gitu. Baik, luar biasa sekali. Jadi di sini menurut saya layak lah untuk dikategorikan sebagai dan satgas terbaik. Masya Allah. Dan tentu ini nggak hanya bagian dari sekedar menjalankan tugas ya komandan. Tentu juga pasti ada pembelajaran di dalamnya. Pasti jadi feedback juga untuk komandan sendiri, baik dalam kehidupan, dapat pahala segala macam, dipermudah segala urusannya komandan. Nah, untuk itu komandan dikategorikan menjadi dan satgas terbaik. Tentu mungkin kalau kita hanya melihat dari cuplikan tayangan sepertinya ya udah berjalan gitu aja, dibantu dengan masyarakat muda, tapi pasti mungkin di dalamnya ada hal yang membuat komandan selama menjalankan tugas TMMD itu mempunyai tantangan tersendiri, kendala di lapangan yang mungkin komandan juga tidak ceritakan sama masyarakat atau sama orang-orang yang di kantor atau gimana pun. Bagaimana komandan? Kalau terkait masalah kendala, hambatan di lapangan tentunya banyak ya. Sampai kalau Pak BJ Bupati menyampaikan kepada pimpinan kami, kebetulan di daerah kami ini anggaran nomor 2 terbesar di TMMD tahun ini, sebanyak 2,5. Tetapi dengan jumlah sasaran yang kita kerjakan, dihitung-hitung oleh pegawai PU, sebenarnya tidak cukup. Tidak cukup. Sehingga dari jumlah sasaran itu tentu ya kita berupaya bagaimana ini harus jadi. Kemudian yang kedua dari segi musim ya, di Jeneponto itu terkenal dengan musim keringnya, musim kemarau panjang. Jadi tetangga sebelah sudah hujan, kita belum kena hujan. Jadi panas betul Mbak. Sehingga banyak anggota yang dehidrasi dalam pelaksanaan pekerjaan itu. Jadi kita harus standby-kan air terus di lokasi, baik air untuk membasahi badan maupun air minum. Ya,
seperti itulah keadaannya. Tadi kan kalau di wilayah komandan itu membuat sumur bor juga ya. Iya. Jadi pas pelaksanaan itu kan sumur bor pasti masih dalam proses. Iya, betul. Jadi untuk kebutuhan air, komandan Iya. juga ikut kontribusi di situ ya, komandan. Iya, betul. Kalau untuk sumur bor itu kan kita rata-rata di di pemukiman, Mbak. Di pemukiman. Sedangkan untuk pembuatan jalan ini kita menghubungkan satu desa ke desa yang lain. Iya. Nah, ini agak jauh dari pemukiman. Sehingga kita harus mengantar air ke Iya. situ. Kalau untuk yang sumur bor sendiri, kendalanya memang struktur tanah di sana itu batuan, sehingga mata air pun itu di atas 60 meter baru dapat air itu. Iya, 60 meter kedalaman sampai dengan 100, bahkan ada yang 120 baru dapat mata air yang bagus. Itu pun mungkin sulit sekali juga ya, komandan, untuk Ngebornya. itu Iya. karena tadi teksturnya Betul. tuh bebatuan kan. Iya. Itu tukang sumur bornya Menyerah. sampai menyerah karena 2 kali patah ininya. Oh. Mata bor. Mata bornya itu intan mahal tuh. Iya. Nah, sehingga itu saya sudah nggak bisa lagi nih, tapi kita tetap paksakan. Ini untuk nggak usah hitung-hitungan, ini untuk kemanusiaan, amal jariah nanti ke depannya ini. Nah, itu pelan akhirnya alhamdulillah dapat sumber air yang bagus. Gitu, Mbak. Baik, komandan. Jadi sempat menyerah juga sebenarnya Iya. masyarakat yang membantu ya, komandan. Tapi komandan di situ, ini amal jariah. Oh iya juga. Iya, betul. Lanjut lagi. Iya. Berarti Sebenarnya itu kalau mau diceritakan seperti yang ini bisa-bisa nangis kita di sini. Memang di perjuangan di lapangan ya cukup. nggak apa-apa, komandan, ungkapkan saja perasaan itu. Ah. Baik, komandan. Berarti itu kendalanya masalah yang air tadi dalam Iya. pembuatan jembatan, juga mata bor yang berapa kali itu patah, itu di luar ini juga ya, komandan. Kalau untuk di daerah Raja Ampat sendiri bagaimana, komandan? Baik, Mbak Risma, terima kasih. Untuk kendala yang ada di Raja Ampat sendiri, jadi lokasi TMMD yaitu di Kampung Sapokren sendiri merupakan kampung yang terisolir, sehingga pada saat pengedropan material, Mbak, jadi kita menggunakan kapal-kapal kecil milik masyarakat, seperti membawa semen, membawa segala macam itu, karena kalau kita bawa lewat jalur darat itu harus jalan kaki kurang lebih 1 kilometer. Tapi ya itu karena dengan dibantu masyarakat, TNI Polri bekerja sama sehingga terasa ringan. Yang kedua yaitu terkait dengan pembuatan jalan tadi, Mbak. Pada saat survei itu kemungkinan besar bisa menggunakan ekskavator, tapi kenyataannya harus menggunakan breaker itu, dan itu sampai alat itu sampai rusak-rusak, Mbak. Sampai 3 alat yang kita pakai di situ untuk pembuatan jalan itu, untuk memenuhi target waktu yang dibatasi hanya 1 bulan plus pra TMMD 10 hari. Selanjutnya sama dengan dari Kodim Jeneponto ya, Bang ya. Dari Pemda pun begitu datang WASF sangat kaget, karena baru pertama kali Pak PJS datang ke sana, sangat kaget, loh, dengan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemda kok bisa membuat banyak hal, sehingga menyarankan dari Pemda itu menyarankan ke WASF dari Angkatan Darat waktu itu Spaban 5 datang ke sana, menyarankan apabila TMMD di Raja Ampat jangan sekali setahun, tapi 4 kali setahun katanya. Amin. Gimana, komandan, responnya? Setuju? Saya setuju saja, Mbak, karena TMMD itu bentuk kepedulian Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pembangunan di wilayah. Dan kita tahu sendiri, babinsa kita tahu sendiri kendala kesulitan masyarakat di Kabupaten Raja Ampat yang sangat 20% daratan, 80% perairan. Kalau Mbak tahu sendiri, kalau lihat di peta, batas utara Raja Ampat itu Republik Palau.
di atas lagi Filipina. Sebelah kirinya itu, sebelah baratnya sudah Kodam 15 Patimura, dan kita memiliki hampir 2000 pulau, Mbak, yang dihuni itu sekitar 38. Kalau Mbak mungkin di Jawa ini dari kampung ke kampung, nggak usah kampung ke kampung, provinsi ke provinsi itu lewat darat. Di Raja Ampat itu dari kampung ke kampung itu menggunakan jalur laut. Ibaratnya kalau dari Jawa Tengah, Jawa Barat itu hitungannya berapa liter, kalau di Raja Ampat itu berapa drum, Mbak. Iya. Berapa drum. Jadi kalau kita mau kunjungan ke lokasi Raja Ampat itu hitungannya ton, bukan liter. Itu, Mbak. Itu tantangan terberat, dan kita sangat bangga dengan masyarakat di Raja Ampat. Mereka adalah penjaga-penjaga pulau NKRI yang sesungguhnya. Dengan keadaan-keadaan kami datang ke lokasi itu, datang ke pulau-pulau dengan keadaan yang sangat-sangat minim. Banyak yang listriknya hanya 12 jam, ada yang 6 jam, yang 24 jam mungkin yang di kota-kota. Dan tanggapan tokoh masyarakat sangat antusias, sangat bangga. Kita dari pertama kali melaksanakan TMMD itu melaksanakan upacara adat, tidak meminta ganti rugi, Mbak. Biasanya kalau pekerjaan itu bukan pekerjaan TMMD, pasti ada ganti rugi lahan, ganti rugi tanah. Tapi begitu, karena TNI yang membangun dan itu untuk kepentingan masyarakat, mereka mengikhlaskan sebagian tanah mereka untuk dibuat jalan yang untuk kepentingan mereka ke depannya. Demikian. Baik. Nah, kalau di Raja Ampat sendiri kan biasanya ada tokoh-tokoh masyarakat ya, yang di situ mungkin kepala suku ada atau gimana, itu bagaimana tanggapannya? Itu tadi kami sampaikan, Mbak, tokoh adat maupun kalau petuanan itu yang mempunyai lahan sangat luas, kepala suku itu sangat mendukung, Mbak, sangat mendukung, sangat membantu. Termasuk pada saat kita terakhir penutupan itu tidak ada anggaran untuk makan, tapi kita dibantu oleh mama-mama Papua di situ. Udah Bapak siapkan pinang, siapkan kopi, siapkan rokok. Nanti mama yang cari ikan di laut. Masak, mama masak. Mama yang masak. Luar biasa. Jadi mama-mama bau-membau, kita penutupan masak. Kebetulan kampung di situ ada 500 orang dari anak kecil sampai besar. Kita masak 600 kotak dari masyarakat itu, kita siapkan semua kebutuhan seperti beras, gula, bumbu-bumbu dapur. Mama-mama itu yang mencari ikan di laut untuk dimakan sama-sama pada saat penutupan, Mbak. Jadi nggak hanya bapak-bapaknya aja yang berperan ya, Komandan. Mama-mama juga ikut bantu dalam menyukseskan. Lebih rajin mama-mamanya. Mama-mama saya jangan ditanya kekuatannya ya, Komandan. Saya belum pernah ke sana nih, Komandan. Baik, Komandan. Nah, kemudian kan tadi untuk hasil-hasil dari masing-masing wilayah tentu semua punya keunggulan tersendiri, baik dari adanya pembangunan jalan, pembuatan jalan, renovasi rumah dan lain-lain sebagainya. Kira-kira apa pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat ataupun kepada prajurit-prajurit lainnya, izin? Oke, pesannya, Mbak ya. Baik, Mbak Rima, pesan saya sebagai Komandan Kodim 071 Blora kepada masyarakat ya, khususnya masyarakat di seluruh Kabupaten Blora, bukan hanya di Desa Sidomulyo yang bertepatan untuk TMMD ini. Pesan saya, teruslah berbuat kepada kampung halamanmu, berbuat kepada daerahmu, wilayahmu, dan berbuat kepada bangsa dan negara. Bisa wujudnya untuk ya bukti kita ya, terutama ya karya bakti ini kita bersama-sama bersinergi dengan masyarakat. Kemudian bisa juga berbuat kita sekolah yang rajin, sekolah yang pinter, anak-anaknya terutama, biar menjadi orang yang berhasil. Saya bercerita di sini mencontohkan, di sana ada di Desa Sidomulyo itu ada kampung Citu
ada kampungnya Pratama Arhan. Pratama Arhan itu pemain sepak bola yang lemparannya jauh itu, Pak. Di situ lahirnya dia. Oh. Gitu. Jadi Pratama Arhan di situ itu sempat bilang ke kami waktu itu Dandim, sebagian Dandim, Pak, bantu desa saya gitu. Terus mengucapkan terima kasih. Mbak bisa lihat videonya itu Pratama Arhan. Memang dia jarang pulang ke Indonesia. Dia mainnya di Korea Selatan. Itu pesan saya kepada masyarakat. Kemudian kepada pejabat Forkopimda, khususnya kita, Dandim, Kapolres, dan Bupati, dan seluruh stakeholder terkait, kita harus kompak selalu. Bagaimana kita bisa bekerja kalau kita nggak kompak? Demikian. Itu. Kemudian yang ketiga, saya sebagai Dandim ingin bersama masyarakat di wilayah Kabupaten Blora yang saat ini saya bertugas, saya ingin merajut bersama-sama untuk mewujudkan Kabupaten Blora sesuai dengan semboyannya, yaitu Blora Mustika, maju, unggul, sehat, tertib, indah, kekeluargaan, dan aman. Jadi prinsip itu memang kita pegang teguh di sana untuk mewujudkan Kabupaten Blora yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Demikian. Dan menjadi doa ya. Dan menjadi doa. Dan ucapan terima kasih saya kepada Bapak Bupati, khususnya Bapak Arif Rohman, Bapak Kapolres, Bapak Wawan, dan beserta unsur Forkopimda semuanya beserta warga masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda dan seluruh warga masyarakat atas terlaksananya TMMD reguler 122 ini, dan semoga TMMD reguler ini dapat berkelanjutan, kalau bisa ya berkelanjutan seterusnya. Jadi TMMD Sengkuyung itu kalau bisa kata Dandim Raja Ampat ini jangan 4 kali setahun. Kalau bisa ditambahi Sengkuyung itu kalau bisa tiap bulan. Tiap bulan. Tiap bulan berarti nggak berhenti ya, Komandan? Terus Iya. terus. Kan 30 hari tuh, Pak. ya kan satu TW itu kan kita ada TMMD, Mbak. Ada yang kebagian reguler, ada yang kebagian Sengkuyung. Ya tiap-tiap korem itu kan kebagian reguler, sisanya Sengkuyung. Ya kalau bisa itu Sengkuyung di Kabupaten Blora itu ya 2 atau 3 kecamatan lah. Itu kita ya memang harus bersinergi dengan Forkopimda. Gitu. Ya, terutama kan dengan anggaran itu, Mbak. Ya, kalau bisa ya seperti itu apa namanya, keinginan, harapan saya kepada pemerintah. Demikian. Baik, terima kasih Komandan. Izin selanjutnya mungkin pesan-pesan dari Komandan Amin. Baik, saya tentunya pertama di kesempatan baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih telah diundang di sini, dan saya manfaatkan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati Jene Ponto, kemudian Bapak Sekda, Pak Kapolres, Pak Kajari, kemudian Ketua Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang telah mensupport kami untuk bekerja dalam TMMD ini, dan teristimewa kepada masyarakat Desa 7, baik mulai dari warganya, kepala dusun sampai dengan kepala desa yang telah membangun sinergi gotong royong dalam melaksanakan pekerjaan TMMD ini. Alhamdulillah kami bekerja kurang lebih 45 hari. Hampir tiap hari itu penuh dengan masyarakat. Kenapa saya bilang tadi anggarannya sebenarnya tidak cukup? Kalau seperti yang disampaikan, kalau bukan TNI yang ini ada namanya pergantian lahan. Tapi ini masyarakat ikhlas menghibahkan lahannya itu untuk dijadikan sebagai bahu jalan, sehingga kita pun selama bekerja tidak ada permasalahan tentang lahan itu. Jadi kita bekerja lancar-lancar saja. Nah, ini salah satu bantuan masyarakat dari segi material, kemudian dari segi tenaganya sendiri
tiap hari datang ke situ. Bahkan kita bilang, Bapak tidak kerja kah? Ibu tidak kerja kah? Dia bilang kerja nanti setelah ini. Jadi paling tidak dia datang pagi atau siang, saling bergantian. Ini kami juga tidak tahu apakah kepala dusunnya yang mengatur sip-sipnya itu atau bagaimana, tapi rame terus setiap hari. Sehingga sasaran kita 30 hari itu alhamdulillah tercapai semua dan sesuai dengan target waktu. Jadi itu ya, kesempatan baik ini tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Desa 7, kemudian masuk ke Kelurahan Bulu Jaya karena kita menyambung jalan itu, dan tentunya kepada seluruh anggota Kodim 1425 Jeneponto yang dia pantang menyerah lah istilahnya, termasuk satgas-satgas dari luar Kodim, dari satuan-satuan di tetangga yang kita undang dan bergabung di Satgas TMMD. Terima kasih banyak. Baik Komandan, terima kasih. Selanjutnya izin Komandan Wibowo. Baik, terima kasih Mbak Risma. Pada kesempatan yang baik ini kami akan mengucapkan terima kasih kepada warga kampung Sapokren, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat yang telah membantu kami. Tentunya kami juga berpesan kepada masyarakat di sana, apa yang sudah kita bangun, yang sudah kita buat agar dipelihara sehingga kedepannya bisa dipakai selamanya, terutama yang terkait dengan jalan tadi. Dan kami sudah berkoordinasi juga Mbak. Jadi pembuatan jalan itu adalah pembangunan. Pembangunan artinya membuka hutan sampai bisa dilewati sampai dengan perkerasan. Dan harapan kami sudah berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Raja Ampat untuk adanya peningkatan jalan. Jadi kemungkinan tahun depan di tahun anggaran 2025 jalan itu akan diaspal sehingga akan lebih maksimal lagi dalam penggunaannya. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Forkopimda Kabupaten Raja Ampat, baik itu Bapak Bupati, Bapak Kapolres, AKBP Raka. Yang kebetulan Mbak di sana Kapolresnya satu liting. Jadi koordinasinya enak. Lebih enak ya. Yang selalu siap sedia memberikan personilnya untuk membantu kegiatan TMMD, sama-sama membangun Raja Ampat yang lebih baik. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di kampung Sapokren khususnya, dan Raja Ampat pada umumnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih Mbak kepada dinas-dinas terkait. Ada beberapa dinas OPD yang membantu kami untuk mendukung seperti cool box untuk penyimpanan ikan, pengisian rumah yang tadinya tidak ada anggarannya, mereka membantu untuk mengisi. Intinya di luar anggaran itu pun kami masih dapat bantuan, termasuk dari PLN. Dia memberikan bantuan 10 titik pasang gratis ke rumah-rumah yang ada di kampung Sapokren. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih juga kepada Danrem 181 Praja Viratama yang telah memberikan arahan bimbingan sehingga sukses kegiatan TMMD beserta staf, kepada Bapak Pangdam 18 Kaswari dan seluruh PJU Kodam 18 Kaswari yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada kami sehingga kegiatan berjalan lancar, dan terkhusus kepada anggota kami Mbak. Kami seorang Dandim tidak ada apa-apanya tanpa bantuan dari seluruh anggota Kodim 1805 Raja Ampat, dan terkhusus lagi kepada Angkatan Darat dan Mabes TNI Mbak, yang telah mempercayakan kami, menunjuk kami sebagai Dansatgas TMMD 122 tahun 2024, dan kami bisa melaksanakan kegiatan ini dengan maksimal dan bermanfaat buat masyarakat yang pada akhirnya rasa cinta, rasa sayang masyarakat terhadap TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, semakin tumbuh di Kabupaten Raja Ampat. Amin. Masya Allah, baik, terima kasih para komandan atas segala dedikasinya, waktunya, baik di wilayah TMMD yang komandan laksanakan maupun di tempat kami Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Semoga nanti bisa tetap silaturahmi, izin komandan.
Dan begitu juga dengan warga-warga yang dibantu, tetap menjalin silaturahmi yang baik kepada komandan. Dan semoga apa yang dilakukan komandan menjadi inspirasi juga motivasi bagi yang lainnya. Dan juga kepada para penonton setia sahabat Kartika Podcast TNI Angkatan Darat, tetap terus menyaksikan tayangan-tayangan menarik kita lainnya bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan tentunya TNI hadir untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Bye.